Dahulu, membeli baju bekas bukan menjadi pilihan gaya hidup, namun menjadi salah satu cara untuk bertahan. Dari pagi hingga siang hari, di pasar Singosari, orang datang bukan karena tren. Mereka datang karena kebutuhan yang tidak bisa menunggu lagi. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergantinya tahun, sesuatu mulai bergeser. Baju bekas mulai difoto, diberi tag, dan diberi nama. Dan seketika, kegiatan yang dahulunya sebagai pemenuh kebutuhan hidup, kini bertransformasi menjadi pemenuhan estetika dan gaya hidup. Hal ini bukan soal siapa yang peduli lingkungan, namun ini soal siapa yang menanggung bebannya. Ketika thrifting tergentrifikasi, siapa yang sesungguhnya menanggung beban ekologis dari praktik yang diklaim ramah lingkungan itu? Di pasar, tidak ada sistem yang tertulis. Semuanya berjalan dari kebiasaan dan dari tangan ke tangan. Ini Surabaya. Tiap kali. Bisa nentuin harga pakaian tuh gimana, Mas? Apa? Kondisi sama brand ya. Kondisi sama brand. Kurang adanya standar khusus untuk memutuskan mana yang layak dan mana yang tidak. Semuanya dipasang dengan harga yang sama. Di tempat lain, prosesnya dimulai jauh sebelum barang sampai ke tangan pembeli. Kalau milihnya kita nggak milih ya, karena kita udah punya balnya. Jadi kita langsung display semuanya, tapi kita sortirnya ada kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Itu ada di harga sendiri-sendiri, kecuali blus. Kalau blus ada balnya sendiri, tapi harganya rata 35.000. Tapi kita misain yang nyortirnya yang AA. Jadi yang bagus-bagus dipisah dulu, nanti di cover buat depannya. Kalau pas lagi di restore. Oh gitu. Ya. Kurasi adalah jawabannya. Yang dijual bukan hanya bajunya, tapi jaminan bahwa barang ini sudah dipilih dengan standar tertentu. Dua cara yang berbeda dengan menjual barang yang sama. Tapi tidak semua yang tidak terjual berakhir di tempat yang sama. Pasar ini sudah ada jauh sebelum thrifting menjadi sebuah tren. Dan pedagang yang berjualan di sini menyaksikan semuanya berubah dari dalam. Atas nama Mas siapa? Andre. Mas Andre, oke. Mas udah berapa lama jualan baju-baju thrift kayak ini? Udah lebih 5 tahun. 5 tahun. Ada nggak Mas pelanggan yang sering datang yang ini kayak kelihatan banget sering datang ke sini ya? Ada banyak. Banyak. Kalau Singosari sendiri itu jarang. Oh. Dari Purwosari, Surabaya, Pandaan, Pasuruan, Probolinggo. Kan ada juga toko-toko thrift yang online, ada yang di toko-toko yang modern gitu. Itu nggak mengurangi pembeli ini, tetap sama aja. Kalau online kan nggak bisa lihat barangnya lah. Kalau di sini kan bisa milih bebas, bisa coba. Jadi cenderung ramean yang offline. Offline gini malahan ya. Yang dahulu datang ke sini karena tidak memiliki pilihan lain, sekarang berbagi lapak dengan mereka yang datang karena memilih untuk ada di sini. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Biasanya dipengaruhi apa tuh Mas? Ya, ini peraturan baru ini. Oh, peraturan baru. Ya, Oh.
pemerintah ini. Itu kisaran berapa Mas ya harganya? Masnya Kalau taruh? yang brand nyampe 350, 250. Kalau yang biasa nggak brand ya 100. 100. Oke. Tren ini menimbulkan kenaikan harga, dan harga yang terangkat meninggalkan sesuatu di belakangnya. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan 1,8 juta limbah tekstil. Sebagian besar dari pakaian yang tidak pernah dipakai lebih dari sekali. Angka ini tidak menuduh siapapun, namun ia ada dan ia perlu ditaruh di suatu tempat. Ada yang memilih untuk tidak berhenti di pertanyaan tersebut. Mereka mulai dari apa yang sudah ada dan mencoba mengakhiri siklusnya di sana. Upcycling bukan sekadar mendaur ulang bentuk. Ia adalah keputusan untuk tidak membiarkan sesuatu menjadi sampah sebelum waktunya. Satu pakaian yang dibuat dengan waktu dan pertimbangan berbicara mengenai sesuatu yang berbeda dari banyaknya pakaian yang berpindah tangan dalam sehari ke sehari. Halo, namaku Zizi, aku fashion designer dan saat ini 3 tahun ini aktif kegiatannya di Malang Creative Center. Jadi kita promote upcycle fashion, termasuk salah satu di dalamnya yang memang program utama juga bersama dengan beberapa adik-adik internship dari beberapa kampus di Malang dan Surabaya. Jadi artinya Kak Zizi nggak sendirian ya menjalani bisnis ini? Iya betul, ada tim pastinya. Iya, jadi kalau upcycle itu beda ya dengan recycle. Kalau upcycle itu memang kita lebih ke menambah value, bukan benar-benar mengubah atau mengolah ulang dari awal. Ya, titik awalnya actually about fashion awareness. Jadi industri fashion saat ini itu kan memang sangat berkembang cepat. Iya betul. Kemudian juga prosesnya pun itu overproduction, itu juga overconsumption, itu benar-benar cepat sekali. Tapi kalau industri fashion itu memang bukan hanya soal style doang sebenarnya, tapi juga tentang dampak. Kenapa tentang dampak? Karena memang salah satu penyumbang sampah terbesar itu adalah limbah fashion. Jadi memang beda ya. Kalau menurutku perbedaan dasarnya itu upcycling sama thrifting ya. Thrifting yang overconsumption tadi itu memang bedanya ada di mindset sebenarnya. Jadi kalau thrifting itu kan jadi cuman alasan doang kalau kita lebih banyak check out, lebih banyak beli barang yang itu lebih murah. Iya betul. Jadi dapatnya banyak nih karena lebih murah kayak gitu. Tapi titiknya itu tetap overconsumption, jadi tetap konsumtif. Bedanya itu di prosesnya sebenarnya. Ya, jadi kalau upcycling itu kan gimana cara kita memperpanjang umur baju. Jadi semoga nantinya lebih aware terhadap kalau fashion itu jangan cuman tren cepat aja gitu loh, tapi kita bikin fashion itu sebagai suatu sistem. Jadi sistem yang nantinya itu bisa berkelanjutan. Jadi benar-benar kita memperkecil dampaknya, kita menghargai cara kita itu membeli baju, mempunyai baju, kita minimalkan dampak lingkungannya, dampak limbahnya seperti apa. Jadi pakai lebih lama itu akan memperkecil kemungkinan potensi kita menyumbangkan limbah sampah fashion. Terus misalnya nih kita punya uang 50.000,
Terus kalau di thrift itu bisa dapat 3 baju. Sedangkan kalau di toko baju baru 100.000 itu cuma dapat 1. Iya, gitu. bahkan masih kurang ya kadang Kak. Iya, kayak Jadi gitu juga. bisa spend lebih dikit, Iya, tapi kita bisa benar-benar. dapat lebih banyak baju dengan Iya, pilihan motif yang benar-benar, beragam gitu ya. benar-benar. Kebanyakan dari baju saya itu ada yang dibuat tugas kayak gitu. Jadi dibikin kayak aksesoris buat fashion atau tas atau bahkan mungkin baju kayak gitu. Nah, nanti produk itu selain bisa dijadiin tugas, bisa dijual di sosmed-sosmed juga. Jadi adalah tambah untung gitu. Iya, kayak iya. gitu. Jadi nggak cuman buang baju aja, tapi juga bisa mengolah lagi ya Kak. Iya. Jadi itu terus berputar gitu Ya, ya. terus berputar kayak gitu. Jadi menurut kakaknya thrift itu sekarang sudah menjadi gaya hidup di kalangan mahasiswa kali ini Iya, gitu ya benar. Kak. Solusi ekologis bukan terletak pada label second hand semata, melainkan pada komitmen untuk tidak membiarkan pakaian tersebut kembali menjadi beban bagi tanah dan air. Desain bukan lagi hanya soal menciptakan yang baru, tapi juga menyelamatkan yang lama. Kita telah melihat 2 cara menjual pakaian bekas, 2 cara membelinya, dan cara menanggung akibatnya. Thrifting bukan hanya mengenai pasar ataupun toko. Ia mengenai keputusan kecil yang kita buat setiap hari oleh semua orang, termasuk yang tidak merasa terlibat dalam hal ini. Setiap helai pakaian pernah ada di tangan seseorang dan akan berakhir di suatu tempat. Pertanyaannya hanya, di mana? Ketika thrifting telah tergentrifikasi, siapa yang sesungguhnya menanggung beban ekologis dari praktik yang diklaim ramah lingkungan itu? Apakah kamu bagian dari solusi? Atau bagian dari pola yang sama? Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlüpft unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder Guten Abend, gute Nacht, ohne Englein bewacht, die zeigen dir Traum, dir Christkindleins Baum, schlaf nun selig und süß, schau im Traums Paradies, schlaf nun selig